saya Dani Arwanto, saya Ketua RT di Gang Hijau Cemara ini, sekaligus Ketua Kelompok Tani Gang Hijau Cemara. Ya, kami di sini hadir di sini memang basic saya suka berorganisasi seperti itu. Ketika hadir di sini kita menggalang teman-teman anak-anak remaja, Karang Taruna yang memang notabene waktu itu keadaan di sini tidak seperti ini. Dengan bebasnya, dengan urakan, lalu tingkat kriminalitas yang tinggi, serta ya kenakalan anak-anak remaja itu menjadi acuan kita untuk membangun, memperbaiki lingkungan dan sosial di sini. Karena memang di sini awalnya kita kumuh gitu ya kan tempat ini. Peredaran narkoba, judi, minum-minuman keras, bahkan tawuran juga di sini tempatnya. Karena memang kita dulu itu kan di sini bekas lokalisasi keramat tunggak terbesar juga kan di sini, dan hal itu kan tidak mudah juga untuk membalikan semua itu. Harus ada proses yang harus kita lakukan. Tahun 2016 kita merintis. Di sini ada satu kelembagaan yang disebut Kelompok Tani Cemara. Nah, di dalam Kelompok Tani Cemara itu ada beberapa program juga di sana. Ada sayuran juga, lalu ada kebun anggur, ada perikanan, ikan konsumsi, ikan hias, ada juga olahan juga yang dibuat sama warga. Lalu selain itu juga ada pengolahan sampah organik dengan magotnya kan. Lalu ada juga bank sampah juga. Nah, kebetulan pengolahan sampah itu sangat erat dengan pertanian dari situ. Ketika kita butuh pupuk, tapi semuanya pupuk itu sampai saat ini jarang beli pupuk, bahkan kita jual pupuk. Bahkan ketika kita susah untuk membeli pelet pakan ikan itu ya kan. Tapi dengan adanya sampah kita bisa buat pakan ikan sendiri. Bahkan kita bisa jual juga gitu ya kan, dengan permasalahan sampah yang kita lakukan menjadi satu modal utama buat situ. Dari sektor pendidikan kita punya PAUD juga di situ. Sistem di sini kan kita nggak dipungut bayaran iuran bulanan, tapi kita mengedukasi mereka untuk mengumpulkan sampah 2 kilo sebulan. Ya, alhamdulillah dari sini dengan ada program ini, dari kita pembuatan pupuk, nanam, lalu ada panen, pasca panen, olahan, lalu ada pengemasan dan penjualan. Sehingga memang ada keberlanjutan untuk UMKM. Ya, karena memang dulu di sini tempatnya tuh kalau dibilang kumuh memang sudah jadi zona merah ya di tingkat wali kota. Ya, penuh dengan banyak masalah pada intinya. Pak Dani datang di situ bawa program yang mungkin menurut kita satu hal yang baru ya di kota. Tapi ya udah, daripada kita nggak produktif, kita manfaatin yang ada. Waktu itu di sini kebetulan masih sampah juga. Jadi kita kalau nongkrong tuh banyak nyamuk atau banyak laler. Ya udah, kita coba bersih-bersih aja dulu gitu. Sampai kita nanam 1-2 pohon. Ya contohnya sekarang kita bisa ambil hasil dari apa yang pernah kita tanam dari awal sampai sekarang. Walaupun materinya nggak besar, tapi mungkin dampaknya baiknya untuk masyarakat, ya mungkin untuk dunia pun jadi lebih baik lagi sih. Akhirnya ketagihan sampai sekarang. Kita kan memang di sini sistemnya itu gak ada lahan sebenarnya sih. Di sini tidak ada tanah, semua tembok. Dan hanya memanfaatkan yang ada, memanfaatkan ruang, memanfaatkan tembok-tembok sekeliling yang kita tanam di sini. Karena kalau kita dulu di sini, sejarah di sini itu kalau kita pacul itu tidak ada tanah, hanya sampah. Jadi untuk pertanian susah sekali. Nah, kita di sini alhamdulillah saat ini kegiatan ini kita membuat beberapa inovasi sama teman-teman, mengolah tanah dulu yang kita
kumpulkan, lalu mengolah air juga untuk perkembangan ikan mas yang kami lakukan, ikan koi gitu ya kan, sehingga memang air sama tanah itu yang kita rawat. Kalau di sini kan di tengah-tengah padat penduduk, jadi memang agak sulit juga, nggak mudah gitu kan, beda sama lapangan luas yang kita konsepkan. Karena di sini tuh memang setiap jengkal itu kontrakan-kontrakan memang harus semuanya itu selain kita menata lingkungan, menata orang-orangnya juga, warga juga kan dari situ untuk menyatukan visi misi kami di sini seperti itu. Kalau dari sosialnya mungkin sekarang antara masyarakat komunikasinya baik lah ya. Saya merasa sekarang lebih sehat aja mungkin secara pemikiran ya. Nggak kayak dulu stres. Kalau untuk dari lingkungannya lebih kelihatan bagus gitu tanpa ada sampah. Paling nggak sampah itu nggak nimbulin bau dan berceceran ke mana-mana aja. Yang awalnya tadinya tempat ini dijadikan tempat sampah, terutama sama yang depan kanan kirinya ya. Nah, sekarang mereka lebih bisa nyortir sampah gitu, yang ada hasilnya atau yang residu tapi bisa didaur ulang. Dan ini keren, jiwanya itu masih seperti kayak kita sebaya gitu, nggak ada batas di antara itu gitu. Dan beliau selalu terbuka untuk kita gitu. Apapun yang kita mau pelajari, dia punya ilmu itu. Jadi yang saya pelajari dari Pak Dhani ini tentang kedisiplinan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi pertama kita juga nggak bakalan puas untuk cari ilmu. Kalpator itu kita tahun 2023. Waktu itu ya kita juga diusung oleh Sudin Lingkungan Hidup untuk diajukan sebagai peserta Kalpataru. Tidak mungkin lah untuk mendapatkan apresiasi penganugerahan terbesar dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ternyata ya Allah berkata lain, kita dapatkan satu penganugerahan Kalpataru yang luar biasa gitu ya kan menurut kami. Kegiatan ini jadi tambah semangat ya kan untuk mengedukasi masyarakat. Selamanya seharusnya, dan saat ini pun kita membuat satu regenerasi juga. Karena kita juga punya batas umur, batas kemampuan juga kan. Ya sehingga saat ini kita banyak meregenerasi anak-anak muda untuk melanjutkan kegiatan seperti ini. Baik di wilayah lingkungan Cemara maupun di luar lingkungan Cemara. Jadi kegiatan itu bukan lagi program lagi tapi kebutuhan. Kalau kita bekerja sama dengan banyak orang, dengan banyak pihak, apalagi kolaborasi kerja gitu kan, semua bisa cepat terwujud.